Yang kedelapan, bab kedelapan, tujuan disyariatkan jihad. Tujuan disyariatkan jihad. Jadi tujuan jihad ini apa? Apakah jihad ini sekedar merusak aja, atau bagaimana orang kafir ini mati, atau cacat, atau rusaknya bangunan, atau apa? Kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Antum lihat penjelasan para mufassirin tentang ayat ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah. Kata beliau, perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada penyembahan kepada berhala, tidak ada kemusyrikan dan ilah-ilah yang lain, sehingga ibadah dan ketaatan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ya, tujuan jihad yaitu agar agama Allah tegak di muka bumi. Enggak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Enggak ada lagi orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu tujuan jihad. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diberikan melainkan hanya Allah. Kata Abu Abdullah Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah, kata beliau, ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa sebab qital, sebab peperangan adalah apa? Kekufuran, kemusyrikan. Kalau musyrik sudah nggak ada, kekafir nggak ada jihad lagi. Selama ada kesyirikan, selama ada kekafiran, tetap jihad berlaku. Syekhul Islam juga mengatakan tujuan jihadlah agar kalimat Allah yang paling tinggi dan agar agama semuanya milik Allah. Yang maksud tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi ini. Itu tujuan jihad. Jadi salah paham orang sementara ini mengartikan jihad itu hanya yang penting perang, bagaimana orang kafir terbunuh, bagaimana rumahnya orang kafir atau tempat ibadah mereka rusak. Bukan itu. Dan gak boleh kita merusak tempat ibadah di saat perang. Gak boleh membunuh juga orang tua, gak boleh membunuh anak-anak, gak boleh membunuh perempuan, gak boleh. Ada aturannya di sini, ada saya sebutkan. Aturan jihad yang disebutkan oleh para ulama. Dengan dasar hadis Nabi SAW. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, antum lihat di halaman 105. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maksud dari tujuan dari perang di jalan Allah bukan sekedar menumpahkan darah. Bukan sekedar menumpahkan darah orang kafir, dan juga bukan sekedar mengambil harta mereka. Akan tapi tujuan dari jihad agar agama Islam tegak karena Allah di atas seluruh agama, dan menghilangkan, mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah syirik, adalah fitnah kesyirikan. Itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak lagi pembunuhan dan perang. Dalam Taisir Qayyimur Rahman fi tafsir Kaliman, di dalam menyebut waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini yaitu apa? Kesyirikan dan kekufuran. Peranglah kalian, perangi orang kafir sehingga tidak terjadi lagi fitnah. Maksudnya tidak terjadi lagi apa? Kesyirikan, enggak terjadi lagi kekufuran sampai agama ini milik Allah. Tapi untuk ini, ikhwan fillah jazakumullah, perlu perjuangan. Yang pertama kali perjuangan dengan ilmu, itu dulu. Yang pokok ilmu. Jadi bukan sekedar menumpahkan darah.